siang Pak. Selamat siang Bu. Iya. Bagaimana Bu ini kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik. Jadi seperti yang kita rencanakan semalam, terima kasih sudah Ibu datang menyebarkan diri ke saya. Jadi apa nih permasalahan Ibu yang mau kita bahas di sini? Jadi saya ada beberapa mau saya ceritakan Pak terkait pekerjaan saya sebenarnya Pak. Boleh nggak diceritakan sedikit tentang pekerjaan Ibu selama ini atau pengalaman kerja Ibu di tempat Ibu bekerja? Jadi sebenarnya saya itu bekerja itu ada 2 divisi Pak. Yang saya tangani itu jadi saya fokusnya di sini ini adalah di bagian bimbingan belajar, ada di bagian properti. Nah, di bimbingan belajarnya sendiri saya mengelola 5 cabang Bapak. Nah, di bagian properti juga lagi ada kesulitan, lagi ada masalah internal di dalam perusahaan Bapak. Berarti itu semua yang Ibu ceritakan tadi itu Ibu yang nangani semua atau ada rekan yang lain? Jadi rutinitasnya itu seperti apa yang Ibu laksanakan sehari-hari? Alhamdulillah Pak, saya sejauh ini masih dikasih kepercayaan terhadap pimpinan atau ownernya sendiri. Saya dikasih kepercayaan untuk mengelola perusahaan ini, dan tanggung jawab yang saya hadapi selama ini itu sangat cukup berat menurut saya Pak. Nah, saya merasa di saat lagi ada problem atau masalah, nah itu yang saya hadapi itu bukan hanya bagian atasan saja, malah bagian-bagian yang lain. Seperti saya di bagian properti itu yang saya tangani itu bagian konsumennya, saya harus menangani bagian banknya. Nah, banyak Bapak. Berarti dalam artian dalam kerjaan ini Ibu merasa terbebani. Benar Pak. Jadi bagaimana Ibu menilai beban kerja Ibu saat ini? Sangat cukup berat Pak. Nah, sampai saya itu merasa beban ini udah nggak mampu lagi saya hadapi Pak untuk di dunia pekerjaan saya yang saya hadapi selama ini rutinitasnya Pak. Jadi bagaimana Ibu membagi waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas Ibu sendiri? Saya selama ini membagi waktunya mungkin karena rutinitas yang telah saya lakukan ini udah cukup lama ya Pak. Karena saya lebih kurang 11 tahun di dunia pekerjaan yang saya dalami ini. Jadi rutinitasnya itu saya bagi-bagi, seperti lagi ada waktu kosong saya kerjakan di bagian untuk bimbingan belajar, saya cek bagian laporan keuangan, saya cek laporan operasional. Nah, begitu juga dengan properti. Dalam satu hari itu rutinitas yang saya lakukan, saya kerjakan, mengecek laporan itu udah saya lakukan setiap hari. Saya bagi waktunya per jam siang saya lakukan di bimbingan belajar, jam sore saya lakukan di properti Pak. Berarti apakah Ibu merasa kelelahan secara fisik dan mental saat Ibu kerja atau membagi kerja tersebut? Saya akhir-akhir ini merasa sangat lelah Pak dalam membagi waktunya Pak. Berarti Ibu merasa sulit untuk tidur pada malam atau keadaan emosi Ibu selalu sering marah atau benar Pak, saya di akhir-akhir ini sulit tidur, iya. Juga kadang terbawa emosi ke rumah gitu kan. Saya susah tidur, bawa emosi, sulit. Saya juga kadang berpikirnya apa ini yang jadi beban kerja kok bisa jadi terbawa-bawa ke rumah gitu Pak. Jadi bagaimana perasaan Ibu sendiri saat menghadapi tekanan dari kerjaan atau dari atasan Ibu? Saya memahaminya karena ini berbentuk tanggung jawab saya. Jadi saya merasa ya udah saya jalani aja dengan sendirinya. Kadang saya ada berbagi cerita juga sama rekan saya gitu Pak. Berarti stres lah Ibu di sini ya. Intinya. Jadi apalah hal yang membuat Ibu itu
merasa stres di kerjaan ibu ini? Yang membuat saya merasa stres pada saat ini adalah ketika deadline waktu. Nah, saya harus memikirkan itu bersamaan, Pak. Nah, di dua divisi ini, walaupun sekarang itu berjalan semestinya, tapi ada hal-hal yang seperti laporan yang harus saya kerjakan juga untuk melaporkan kepada owner. Nah, itu kadang jadi dilemanya saya, nggak bisa saya ngontrol. Dalam saat sekarang itu kita lagi ada masalah internal juga, itu yang membuat saya semakin nggak bisa mengelola stresnya saya ini, Pak. Berarti dari 11 tahun ibu bekerja di sini, kurang lebih apakah ada perubahan di tempat pekerjaan ibu itu sehingga memicu ibu stres? Kalau perubahan sebenarnya sih tidak ada perubahan, tapi hanya saja ada problem, ada masalah yang muncul, Pak, yang membuat saya stres ini, Pak, yang nggak bisa mengontrol emosi kadangnya, Pak. Jadi bagaimana stres kerja mempengaruhi kerja ibu itu? Sangat mempengaruhi, Pak. Apa stres berdampak pada kehidupan ibu sehari atau keluarga? Iya, sangat berdampak negatif terhadap saya dan keluarga saya juga, Pak. Baik, jadi apa yang ibu lakukan saat merasa diri ibu itu stres? Kalau saya dalam kondisi lagi nggak memungkinkan untuk bekerja, saat saya dilema untuk pada saat saya harus bekerja tetapi saya kondisinya lagi stres, saya pengen beristirahat sejenak, saya pengen family time sama keluarga, dan saya juga ingin rasanya itu refreshing, relax. Kadang saya menenangkan diri itu, Pak, setelah saya sholat, saya itu kayaknya merasa agak ringan beban saya gitu, Pak. Apalah cara ibu, apakah ibu punya cara di dalam hal ini, cara khusus untuk mengatasi stres ibu sendiri? Secara khusus saya ya seperti itu, Pak. Kalau saat dalam keadaan bekerja, saya butuh istirahat sebentar, menarik nafas, istirahat. Nah, itu cara rileks saya, secara khusus saya sih, Pak, untuk menangani rasa lelah saya, rasa stres saya, seperti itu, Pak. Jadi dengan cara yang ibu terapkan selama ini, apakah cara itu termasuk efektif? Menurut saya sejauh ini saya rasa masih efektif sih terhadap pribadi saya, Pak. Baik, apakah ibu merasa mendapat dukungan dari rekan kerja atau atasan ibu selama di tempat kerja? Kalau rekan kerja sih iya, benar. Saya mendapat dukungan dari rekan kerja. Karena memang kami itu dalam satu kantor, saya ada punya satu rekan teman saya itu benar-benar saling berbagi. Kadang saya lagi susah, dia juga bisa mendengarkan saya, tapi hanya sebatas itu. Saya merasa dengan dia mendengar saya agak lega. Baik, jadi di tempat ibu kerja sendiri, apa tersedia layanan untuk konseling untuk tempat ibu mencari masalah gitu? Sejauh ini tidak ada, Pak. Jadi apa harapan ibu terhadap organisasi atau tempat ibu bekerja ini? Harapan saya sih kalau untuk perusahaan, sepertinya saya pengennya perusahaan ini akan cepat membaik. Problem-problem selama ini tidak ada lagi, cepat teratasi, dan semua berjalan semestinya. Itu harapan saya, Pak. Jadi untuk semua hal yang ibu ceritakan tadi, apa saran ibu agar meminimalisasi untuk stres kerja terhadap ibu atau karyawan lainnya? Saya sih sebenarnya berharap perusahaan itu membuat ini ya, kalau untuk di dalam pekerjaan itu ada layanan konsultasi sih, Pak. Nah, supaya setiap karyawan yang membutuhkan dukungan itu bisa
ada bagian konsultasinya sih Pak. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Jadi apakah ada hal lain yang mau Ibu sampaikan selain beban kerja Ibu atau masalah di tempat kerja Ibu? Saya hanya berharap dengan saya bisa mengurangi stres kerja saya mendapat dampak positif juga di kehidupan keluarga saya Pak. Baik Ibu, jadi terima kasih Ibu sudah menyampaikan kepada kami apa yang Ibu rasakan selama ini di tempat kerja. Jadi itu Bu, apa yang Ibu rasakan saat ini itu adalah sangat wajar sebenarnya. Ibu merasa lelah, cemas atau kelelahan, kewalahan dalam bekerja gitu. Itu berarti ada Ibu itu sebagai seorang manusia yang sedang menghadapi tekanan. Iya. Itu hal yang wajar sebenarnya. Iya. Jadi saya di sini, kami di sini mendengarkan tentang menghakimi Ibu di tempat Ibu bekerja atau menghakimi Ibu secara pribadi. Iya. Kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya, cara agar beban yang Anda rasakan saat ini bisa dikelola dengan baik gitu. Selanjutnya sudah melalui banyak tantangan sejauh ini Ibu bekerja selama kurang lebih 11 tahun Ibu bilang tadi. Iya. Dan itu menunjukkan bahwa Ibu memiliki kekuatan dan ketahanan. Banyak tekanan selama ini dari pimpinan di tempat Ibu kerja. Dan itu sebenarnya udah Ibu lalui selama 11 tahun kan itu. Jadi sekarang saatnya kita bantulah, kita bantu diri Ibu dengan strategi yang lebih sehat. Karena selama ini kan sudah Ibu lalui. Mungkin ada cara yang lebih sehat lagi nanti, kita bantu dengan cara ini. Terima kasih sebelumnya Bapak. Cobalah kita pikirkan kembali momen-momen kita saat kita mau melamar kerja, ketika Ibu merasa berhasil melewati tekanan. Sebelumnya itu apa yang membantu saat itu? Jadi kan ada support dari rekan kerja yang lain, keluarga atau anak-anak mungkin kan gitu Bu. Nah, itu bisa menjadi motivasi atau petunjuk untuk Ibu sebagai kekuatan pribadi yang Ibu rasakan. Terima kasih. Stres kerja memang wajar sih. Stres kerja itu memang bisa sangat mengurangi energi, bisa menguras tenaga, bisa mengurangi kesehatan kita. Tapi itu juga bisa jadi sinyal bahwa Ibu itu perlu lebih menyayangi diri sendiri. Jadi jangan terlalu memforsir keadaan Ibu saat Ibu kerja. Ya kita harus merawat kesehatan mental yang pastinya biar kita tetap bisa bekerja. Itu bentuk keberanian. Kita bisa bekerja sama untuk mengenali pemicu stres Ibu ini dan mencari tekniknya, teknik coping yang lebih efektif, seperti latihan relaksasi mungkin, manajemen waktu atau membangun batas kerja yang sehat. Jadi tidak memforsir kerjaan Ibu itu harus dihabisi satu hari itu. Mungkin kalau memang waktunya lelah, kita bisa istirahat. Kalau memang waktunya kita untuk pulang udah habis jam kerja, kita boleh pulang gitu. Dan ingat Bu, ini adalah fase bukan akhir. Jadi ini bukan fase yang akhir. Ibu juga punya kemampuan untuk melewatinya. Karena selama ini Ibu sudah melewatinya sedikit demi sedikit. Dan tidak harus sempurna sih memang. Cukup satu langkah setiap hari, satu motivasi setiap hari agar Ibu bisa bertahan untuk di tempat kerja ini. Saya rasa seperti itu Ibu. Oke Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah mendengarkan apa yang saya rasakan selama ini dan ini saya sangat membantu saya untuk kedepannya Pak. Terima kasih sebelumnya Bapak. Saya rasa hanya itu ya Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, izin Pak. Ya, Bu. Terima kasih.